Puji Tuhan ya. Semoga dari dua lagu tadi ya, yang kita nyanyikan ya, harusnya ini sudah benar-benar mengingatkan kita tentang betapa luar biasanya mendapatkan Tuhan itu. Ya. Jadi kalau masih ada yang ingin ini, ingin itu, ini dan itu, ya saudara sebenarnya belum menemukan Tuhan. Jangan bilang saudara, oh kita so terima Yesus. Cek dari situ dapat lihat. Situ dapat lihat. Sama dengan misalnya orang yang so ada Ferrari, kong dia masih suka Xenia, ya mungkin. Itu so bukan DP kelas. Ada Rolls Royce, Xenia pasti dia. Kalau ada tuh dia mau beli kong kasih akang ke orang-orang lain. Kalau dia pakai Xenia tidak mungkin. Ya kan? Nah itu baru kendaraan di bumi ini. Nah bayangkan Yesus waktu dia bercerita tentang kerajaan Allah. Nah kan Yesus ini rajanya. Dia bercerita tentang kerajaan Allah. Jadi bukan dia melebih-lebihkan, dia tahu apa itu kerajaan Allah. Dia rajanya. Kalau orang mau belajar tentang kerajaan Allah, kalau dia datang dari sana. Kalau orang sekarang ini, orang sedang dipersiapkan untuk tiba di sana. Kalau dia, itu saudara makanya itu orang yang, oh di sana ada Tuhan, di situ ada Tuhan. Oh masing-masing agama ada Tuhannya ya, terserahlah. Tapi yang kami ceritakan, yang Alkitab bicarakan ini Tuhan, kenapa dia disebut Tuhan? Dia datang dari sorga saudara. Itu lain dari bumi mau pergi sorga. Kalau dia satu-satunya yang turun dari sorga. Lalu orang mau pertanyakan, kenapa setan sangat membenci Yesus? Karena setan tahu siapa dia. Dan Yesus yang bercerita tentang apa kerajaan Allah. Apa? Seumpama seseorang sedang bekerja di ladang lalu menemukan harta terpendam, lalu dia timbun lagi harta terpendam itu, kemudian dia pulang. Kong dia nyak balik-balik, nyanda, dia pulang, dia mau jual semua hartanya, lalu kembali untuk membeli ladang yang di dalamnya ada harta yang tadi dia temukan. Itu ya. Jadi kalau saudara datang di ibadah, cari Tuhan supaya dapat harta, kamu belum menemukan kerajaan Allah. Tahu? Oh, orang so melayani. Biarlah dia ketua sinode. Udah dia teolog ternama. Dia apa leh? Ada. Saya sering bilang ke saudara, bayangkan Lucifer dan kawan-kawan di hadirat Allah. Lihat Pak Tuhan. Saudara lihat ya. Ini keinginan untuk menyamai Allah. Keinginan untuk, ini ambisi untuk, ini kan masing-masing orang ini manusia itu seperti itu saudara ya. Biasa, siapa kok dia? Kita kok masih boleh dari dia. Kan begitu. Dari dulu begitu saudara ya. Kalau sampai saudara ada pikiran, ada perasaan seperti itu yang sedang, hati-hati Lucifer begitu. Ya kan? Dia tahu siapa dia. Dan dia tahu Allah yang sementara harusnya dia sembah. Kalau saudara baca siapa Lucifer itu, ya, memang ini sulit saudara. Sampai sekarang ada yang dulu mengakuinya,
sekarang yang nak mengakuinya. Ya. So nin tahu itu setan kata dari mana. Nah saudara ini. Ya. Kong siapa yang tahu itu setan itu dari mana? Nah, makanya ya itu kan rahasia. Itu yang namanya juga rahasia. Ya, cuma orang yang diberitahu, yang dinyatakan rahasia itu yang dia yang tahu. Toh? Kemudian waktu dia sendiri menyangkali kehadiran Tuhan di hidupnya, nanti saudara lihat, lama-lama dia yang akui itu. Itu yang saya lihat saudara. Toh? Dulu orang-orang yang kemudian menjelaskan siapa ular yang ada di Taman Eden itu, toh, kan tidak semua orang tahu. Kali lagi saudara, ya Alkitab tidak pernah bercerita tentang Tuhan yang menciptakan setan, itu tidak ada. Alkitab bukan seperti itu. Kitab lain menulis tentang Allah yang menjadikan setan. Oh, kalau Alkitab tidak seperti itu. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan temukan setan itu jadi karena malaikat itu merasa dia bisa mengalahkan Tuhan yang menciptakan dia. Maka malaikat yang luar biasa itu kemudian menjadi setan. Itu. Jadi orang Tuhan tidak pernah membuat setan, tidak pernah. Ya. Nah, kalau malaikat yang ada di hadirat Allah dapat menjadi setan waktu dia berambisi, ya, ingin menyamai Tuhan, bahkan melampauinya. Hati-hati dengan ambisi tuh yang menguasaimu sekarang. Oh, jadi kalau datang pertama kali datang, ya, pertama dia semangat, lama-lama ternyata dia suka, kok cuma itu. Bagaimana supaya dia mendapatkan tuayan 30, 60, 100%. Ada pendeta yang bisa mendoakan supaya dapat 1000%. Mana dia? Itu di sebelah mana? Dong cari itu. Betapa kekayaan duniawi ya sangat berpengaruh kepada manusia yang tidak menemukan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Waktu saudara sungguh-sungguh menemukan kerajaan Allah, saudara, jangankan kehilangan harta, saudara rela kasih, saudara pakai kepala. Potong pak kita, tapi aku tidak mungkin akan meninggalkan Yesus. Dia segalanya bagiku. Tadi ya Mazmur 73. Tadi kan sudah diberitahu kepada saudara, ya. Itu awal ibadah tadi, toh. Mazmur 73, toh. Ini WL zaman itu. Asaf. Asaf itu pemimpin biduan. Ya, ini lihat. Kalau penyembah itu sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia lupa dirinya. Yang dia inginkan cuma bagaimana Tuhan disembah. Bukan bagaimana kita menyembah Tuhan, kong Tuhan mau kasih apa? Tuhan, kami kan sudah menyembah, saatnya kami diberkati. Ini belum menemukan Tuhan ini. Dia ingin tahu apa itu Tuhan. Tuh. Alkitab kita tulis, ya, pencobaan pertama yang dialami oleh Yesus waktu dia menjadi manusia. Setan pasti mau cek, ini sungguh anak Allah atau siapa? Tuh. Itu kepada Yesus. Semua tahu ya Matius 4. Kisah tentang pencobaan kepada Yesus. Setelah baptisan air, Yesus pun diperhadapkan dengan
dengan pencobaan-pencobaan seperti ini. Jadi kalau saudara cuma itu kita gampang kok itu. Ingat baik-baik saudara, satu, ini Yesus. Kedua, waktu dia dicobai, dia sementara puasa berapa? 40 hari 40 malam nyak pakai buka. Kalau orang boleh 40 hari 40 malam. Oh ada yang kita 5 bulan, 1 tahun. Buka atau nyanda? Ya bukan, Yesus nyanda pakai buka. 40 hari 40 malam. Lalu dicobai oleh setan. Kalau saudara berpikir saudara punya kekuatan untuk melawan setan, coba cek. Apa sungguh kau sudah melawan setan dan memenangkan pertandingan itu? Atau kau pikir kau menang padahal tidak? Ingat baik-baik saudara, sekali lagi ya. Yesus waktu dicobai, satu, dia baru saja dibaptis. Roh Kudus menampakkan menampakkan diri ya dalam rupa burung merpati. Jangan berpikir semua burung merpati Roh Kudus. Saya ingat Pak Bambang bilang kalau begitu nanti ada Roh Kudus goreng. Burung pombo goreng, burung pombo bakar rica. Itu cuma gambaran. Tuh ya, jadi Yesus dibaptis, Roh Kudus ada. Lalu dia dipimpin dalam Roh Kudus, dipimpin ke padang gurun, ya. Dulu saya alami beberapa kali saudara, puasa 3 hari 3 malam, itu rata-rata kami memilih daerah dingin. Supaya satunya basuar. Nyandak kepanasan. Dulu enak sekali. Memang kedinginan. Karena kan tubuh soalnya ndak diisi apa-apa. Nggak ada makan minum di situ. Jadi pasti kedinginan. Tapi bagi saya nih, saya lebih bisa tahan dingin daripada kepanasan. Jadi saudara waktu itu 3 hari 3 malam jadi lebih mudah. Begitu. Kenapa? Karena daerah dingin. Yesus 40 hari 40 malam di mana? Padang gurun. Kasihan. Padang gurun ya. 40 hari 40 malam. Enggak, Yesus itu cuma puasa makan, dia tetap minum. Mungkin orang-orang ini kalau mau mengecilkan Tuhan tuh luar biasa. Saudara tahu enggak catatan Alkitab ya, yang tidak makan minum 40 hari 40 malam. Musa dan Elia tidak makan dan tidak minum. Kalau Musa dan Elia cuma orang, boleh 40 hari 40 malam yang tidak makan minum. Apalagi Yesus, keterlaluan. Sampai ini keterlaluan nih orang-orang ini. Hanya karena masa dia lebih dulu cari makan, dia lapar. Aduh, saya enggak tahu ya dengan kebiasaan saudara kalau puasa panjang seperti apa. Saya puasa panjang ya. Yang tiap kali kita lebih dulu akan, saudara silakan bingung, mari kita lebih dulu makan dulu baru minum. Ini anak-anak yang terbiasa. Kalau saudara minum dulu ya, enggak apa-apa kita sehat-sehat saja, makan dulu kita baru minum. Jadi cuma gara-gara itu kok alasannya, Yesus pasti minum. Aduh, jangan mengecilkan Tuhan saudara. Kalau Musa dan Elia 40 hari 40 malam tidak makan minum, boleh. Yesus kok aku pandang enteng. Oke. Ya. Nah sekali lagi, kalau dulu orang 3 hari, cuma 3 hari saudara. Enak kalau di tanpa dingin. Kong Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam. Padang gurun itu apa? Panas sekali. Dingin sekali, itu padang gurun. Dingin tak terkatakan.
DP panas tak terkatakan pokoknya. Itu tuh padang gurun. Lalu Yesus 40 hari 40 malam di situ. Dalam kondisi seperti ini belum buka, lalu pencobaan datang. Kalau saudara, itu orang untung ya. Ya berapa puluh hari yang kau ini? Ada puasa berapa puluh hari ya, penang enteng. Pasti itu orang untung. Hah? Ya enggak usah sungguh-sungguh, enggak usah berjuang, enggak usah semua. Setan selalu kalah. Cocek. Ya. Atau setan yang bikin bodok Pak Angko. Setan, ngana so untung ya. Kita so kalah. Angka bendera putih. Oh. Iya, setan so kalah ya. Kenapa setan bilang, aduh ngana jago sekali ya. Kita so kalah. Tuh. Karena kita so kalah, boleh ngana mau pangku pak kita. Hah? Kita kan so kalah. Ngana tuh jago, boleh tidur dengan angko. Nanti kita uru-uru. No? Kan so kalah tuh kita. Oh iya, setan mesti akui, kita memang jago sekali. Kita lebih banyak berdoa. Mar setan tetap untung, kita tetap untung pak setan. Itu artinya setan so bikin bodok pangko. Bayangkan sekali lagi. Yesus menang. Yesus lagi ngapain? Oh Tuhan. Puasa dia. Mar DP kerja bukan baca Alkitab. Nonton. Duh kalau nyanda. Duh pasti ujo no. Kalau cuma baca-baca Alkitab. Pasti ujo no. Ya. So puasa leh. Kuning boleh jelong-jelong. Justru dia ada puasa supaya apa? Supaya tak tambah modal. Oh kasihan saudara. Kalau sungguh saudara ini adalah penyembah yang benar, saudara akan terlepas dari apapun yang orang pikir itu tuayan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin saudara terlepas dari menginginkan dunia ini. Bukan Tuhan sudah boleh kasih. Aduh, dia punya sorga dan bumi semua dia punya. Tuh. So bilang akang ini malam saudara miskin sekali. Besok pagi saudara kaya sekali. Masa boleh? Ya kasihan. Tuh kok apa yang ndak mungkin? Malam ini Yusuf napi. Besok Firaun nomor 2. Firaun sampai bilang Yusuf. Yang membuat aku lebih daripadamu cuma ini takhta ini. Ya. Tapi aku janji. Di Mesir tidak boleh ada yang bergerak tanpa kau tahu. Oh, siapa dia? Napi kemarin. Keluar, orang-orang langsung sujud. Sampai Potifar, tuh hari dia mantan bos. Potifar mesti sujud. Firaun tangan kanan, tangan kiri. Tangan dan kaki semua. Firaun bingung. Siapa le orang sepandengana? Kita kalah. Firaun kan dianggap dewa oleh orang Mesir. Jangan salah saudara. Ya. Orang Mesir menyembah Firaun. Jadi waktu Yusuf diangkat menjadi tuan atas Mesir. Saudara pikirnya kacili dia. So bilang akang dia coba merentah di situ. Ya. Yusuf bilang apa saja. Firaun cuma bilang, oh, siapa yang perintah Yusuf? Kalau dia yang perintah pasti betul. Ya, kita pokoknya kurang mau tanda tangan. Nanti kita cap meterai. Kalau Yusuf yang bikin keputusan itu, Yusuf, itu orang kurang mau ACC. Siapa malawang, ya, langsung mati. Itu saudara Yusuf. Siapa dia kelamaring? Napi.
Tukang baking bersih WC. Tukang bapel dia di penjara. DP besok. So jadi Tuhan Pak Firaun. Tu Yusuf. No? Jadi apa tuh Tuhan? Apa tuh Tuhan diboleh baking? Apa? Itu saudara, orang kalau sungguh-sungguh menemukan Allah dalam hidupnya, ya, dia sungguh-sungguh menemukan rahasia kerajaan Allah, ya, orang lain bangga dapat doi. Oh, napa tuh orang sekarang bukan cuma aja beli tiket, sekarang tuh orang beli pesawat. KPK belum periksa. KPK belum periksa bang. Aduh, tuh kan belum lama tuh, berapa? 371 triliun. Wah, bagaimana itu? Itu berapa karong? Tahu. Orang belum ngeliat bagaimana kan DP model. 371 triliun. Nah, usah lihat DP model sekarang dia sudah di penjara. Saudara belum tahu. Sadiki Jo itu orang yang katanya kaya raya, punya ini, punya itu. Tuh. Kemarin tiba-tiba saya lihat, ya memang ketudang dia belum apa-apa Mar. Kalau mau kasih tahu DP pencapaian, saya pikir saudara juga, bagaimana DP cara jadi rupa dia. Waktu itu orang belum tak biasa, kalau sekarang kan orang ngonten, baking konten. Waktu pas ini Tanta ini muncul, tak tahu waktu itu belum ada tuh konten-konten. Mardia tadumpul, ini Tanta Manado ini, tadumpul dia. Dia cuma ada baku sedu akang, kong dia live, kong orang-orang tertarik. Maka dia pun dipanggil ke Jakarta. Oh, diwawancara di sana, wawancara di sini, di situ, di sini. Ya. Lalu saya lihat orang posting, dia sambil menangis. Aduh, kita semua bunuh diri guys. Aduh tolong sambayang Pak kita. Bagaimana? Hah? Belum Riki dapat triliun, angko semua bunuh diri. Saudara dapat konten mau dapat apa? Hah? Dapat kerajaan Allah atau kau buang kerajaan Allah? Cuma gara-gara kontenmu. Hati-hati saudara. Ya. Tuhan semakin dekat. Kerajaan Allah berarti sudah semakin dekat. Yesus datang dan bilang, bertobat kerajaan Allah sudah dekat. Dulu. Murid-muridnya menyampaikan yang sama. Yohanes Pembaptis menyampaikan hal yang sama. Ya, sampai Alkitab kita ditutup dengan kerajaan Allah sudah dekat. Aku datang segera. Kong, so 2025. Kong Tuhan tahu. Kayaknya Tuhan so ganti agenda. Duh iyo, ini orang program tahun ini. Ini 10 tahun ini program jangka panjang. Ini dang. Oh, kasih. Para pendeta bikin program. Tuh. Kalau begini, kalau remaja bikin ini, pemuda bikin ini, kaum ibu bikin ini, dusnya lama orang ini dapat bangun sampai lantai 5. Lihat itu, sekali lagi Yesus 3 bentuk pencobaan. Mulai dari makan minum. Ini orang Alkitab ini ajaib saudara.
Ya. Kalau saudara perhatikan dia baku bawa mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara kan terkejut ya waktu ya ini kalau saudara belajar, saudara kan temukan saudara ya ada banyak sekali mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata baku-baku sambung. Hah? Padahal saudara ya jangka waktu penulisan Alkitab ini kurang lebih ini. Bukan 150 tahun, 1500. Kok masa sama? Ya? Para penulis baku beda zaman. Coba saudara lihat. Jangankan orang mau baca cerita itu orang yang sekarang sudah tidak ada. No? Saya saja yang anak-anak sobaku lagi orang berpikiran. Cara berpikir, cara menganalisa situasi, baku lain orang. Kamu pikir beda berapa? Ya, 30-an ya. 20 ya sekitar itu 25 sampai 30 tahun. Bedanya cuma segitu. Tentu cara pikir saya dengan cara pikir Om O sobak beda. Om Tole baku beda. Sekarang bayangkan ini orang beda zaman dan masa ya. Cara mereka menganalisa, menulis sesuatu. Setelah periksa, siapa ini? Baku dukung. Alkitab tidak saling kontra saudara. Ini kalau saudara sungguh-sungguh menemukan kebenaran, saudara akan temukan Alkitab itu saling melengkapi, bukan saling melawan. Nah, kalau saudara masih menemukan saling melawan, kau belum menemukan kebenaran. Kebenaran itu cuma satu. Siapa kebenaran? Yesus. Jadi waktu di sini masih ada yang berpikir, oh di sana kebenaran, oh kebenaran begini, oh kebenaran menurut kitab Ulangan begini, kebenaran menurut kitab Pengkhotbah ini. Ya, kamu belum menemukan kebenaran. Kalau kau sungguh menemukan kebenaran, kau akan tahu ternyata sungguh Yesus adalah kebenaran. Oh, Yesus yang bilang kok orang curiga. Siapa yang curiga? Orang Kristen. Kamu bukan Kristen. Kamu tidak sungguh-sungguh menemukan dia. Dan sekali lagi, waktu saudara sungguh-sungguh menemukan Yesus, menemukan kebenaran yang sejati, menemukan kerajaan Allah itu. Saudara, ibadah 1 minggu 3 kali. Ya ampun, ibadah hari-hari le pendeta. Nanti tak datang. Coba. Orang yang bekerja 1 minggu berapa hari? Kamu kerja? 5 hari. Baru sekarang kan 5 hari. Tuh hari sampai hari Sabtu kerja. Hah? Dulu waktu saya bekerja, ya Senin sampai Sabtu kerja. Kan apa dong dia Senin tetap sampai Sabtu. Tuh, payah untung tuh, Kang dia. Itu tuh salah-salah kata dia kerja di situ ya. Bersyukur kali peduli tuh, apapun itu tuh tante biar jodian sendiri di jalan iyo sayang. Tuh. Tenang, Yesus bilang akulah Immanuel. Tuh. Nyandak setiap kali Yesus mesti bilang, Dian, ini dang kita ada di sini. Nggak usah, dia pasti ada di situ. Nggak pernah nggak ada. Saudara pikir saudara sendiri loh, mana tuh Ibrani pasal berapa itu? Ya, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Sekali-kali, bukan seminggu sekali. Mana? Orang jarang-jarang baca ayat itu, mana aku teh? Nah, oke. Ibrani 13 ayat 5. Tolong baca sama-sama ya. 3. Janganlah kamu menjadi dan cukupkanlah dirimu dengan
apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Apa firmannya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, Tuhan bilang haleluya. Gitu saudara. Jadi asal datang pendeta sembahyang akan kok tapi doi. Ya. Belum. Jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan kasih cuma 1 hari 2 kali makan. Iya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau 1 hari 1 kali dan supaya jadi langsing. Karena Allah telah berfirman. Sekali-kali aku tidak membiarkan. Tidak sekalipun. Nah itu bahasa lainnya. Ya. Sekali-kali aku tidak sekalipun aku membiarkan engkau. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Cuma gara-gara makan minum Tuhan ditinggalkan. Aduh kasihan. Lalu menyebut diri kita ini pendeta. Anggo pandoti. Bukan pendeta. Pendeta kong takonya nak mau makannya, nak mau minum. Kasihan. Kurang apa Alkitab tulis? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Keterlaluan. Ini manusia masa kini. Kalau pendeta sampai takole habis makan, kehabisan makan dan kehabisan minum, kan dia mau ajar apa pada jemaat? Salah. Cuma hari Minggu kasih yang tuh apa ya? Dia tuh kan jual kan di tanpa rekreasi. Jadi cuma hari Minggu itu banyak pengunjung. Jadi katune ya, dia nanti masuk gereja hari Selasa. Loh, ini saya dengar, duh saudara apa DP video, nin tahu berapa kali orang ulang. Sampai kita pikir, kenapa kong angko so aneh? Dia bilang loh, saya ini maklum sekali. Jadi ya sudah, karena mereka warungnya dibuka di tempat tempat rekreasi. Ya tempat rekreasi itu nanti penuh orang kalau hari Minggu. Ya, jadi ya sudah, mereka tidak usah ibadah hari Minggu. Yang penting tetap jadi orang jemaat nih. Gimana? Deal? Pusing. Saya bilang akan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dulu saudara, ya dulu ini saya tahu. Ya, dulu waktu orang pengerja di Bitung, saya tahu ada ibu-ibu. Dia mendandani saya waktu saya menikah. Jadi dia ada salon. Lalu salonnya tiba-tiba kebanjiran pelanggan. Ini jam ibadah. Ini pelanggan datang dengan ancaman kalau kamu tidak melayani saya sekarang, orang semua pindah di salon lain. Kong sudah tahu dia bilang apa? Pigi coba gunting di salon lain. Kita semua tutup, kita mau pergi ibadah. Kalau tidak salah, kalau jam ibadah dia tutup jam 4 DP. Karena dia tidak mau terlambat. Jadi jam 4 tutup salonnya.
Lalu orang-orang itu tidak pindah salon. Besok dong datang ulang. Dia suruh pergi sebelah. Saudara ini, sekarang itu ibu salon itu sudah jadi ibu pendeta. Nah usah heran saudara. Orang waktu mau menjadikan Tuhan itu segalanya. Dia kemudian akan merasa semuanya tidak ada guna. Aku harus memperlakukan Tuhan lebih lagi. Ini tiba-tiba dapat ingat soalnya. Saya biasanya gunakan cerita yang lain. Tapi tiba-tiba, iya kotek. Ada kotek cerita begitu. Nah, suami dari ibu itu yang dulu jemput pak ini anak-anak papa almarhum. Tuh, bayangkan dorang ini om-om. Mau jemput ini cowok-cowok. Tuh. Nah, ini om-om dua batamang. Kong mau jemput nih cowok-cowok. Jemput kong tahu sudah jawaban kan? Saya dengar cerita dari dia. Dia bilang tahu enggak, aduh kan itu om so datang. Manjo, torang mau pi ibadah torang pe gembala pe ulang tahun. Toh, torang dang mau menyanyi dang. Kan dati saudara dorang segala rupa pokoknya. Toh, torang menyanyi dang. Ya, om, nanti jo nih. Napa film bagus di Intan, bioskop Intan. Jadi om nanti lain kali jo torang om pergi sekarang. Minggu depan datang bilang, bagaimana dang? Sekarang kan orang datang, dia bilang, bayangkan kalau mau bilang nih om-om ini sobreng, om-om datang jemput ini cowok-cowok. Nanti udah bayar akang tuh doi mikro. Kok akhirnya kalah tuh cowok-cowok itu. Begitu cara Tuhan saudara. Saudara ini mau jadi alat kerajaan Allah atau sampai alat? Bayang tuh om-om itu nyandak da sepeda, nyandak da motor. Dorang dua kerja biasa. Ya. Jadi kasih yang dengan penghasilan seadanya kandati nanti tantu don dua baku berbagi. Tuh karena ini cowok ada dua soalnya. Jadi tantu satu bayar itu satu pemikro, satu ya dua orang tuh dua orang. Jadi itu satu ketik saya ingat tukang manjai. Jadi tentu dan dua sebaku berbagi. Tuh. Nanti ngana bayar di pemikro. Nanti kita bayar di satu pemikro. Ya, dua orang enggak pernah tahu kalau nanti tuh cowok itu jadi bapak gembala. Tuh. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Saya ingat waktu Billy Graham. Saudara kan kenal ya Billy Graham ya. Billy Graham itu dimenangkan. Itu di KKR saudara. Di KKR waktu altar call, Billy Graham dan temannya berdiri. Berdua, dua orang berdiri. Ya. Kelihatannya dua orang. Ya. Pendeta yang melayani mereka. Tidak pernah tahu kalau nanti Billy Graham akan memenangkan jutaan orang seluruh dunia. Kelihatannya yang dia menangkan satu orang. Tapi satu ini dipilih Tuhan untuk menjangkau jiwa. Oh jutaan orang jangan main-main saudara. Dan dia hidup panjang tuh. Billy Graham itu meninggal 99 tahun sekian. Ya, ada orang sampai menghitung, dia bilang ini kalau hitung tambah dengan ini, ini 100 tahun dia hidupnya. Ya. Kadang-kala saudara di YouTube kadang-kala saya mendengar ya khotbah Billy Graham, khotbah yang klasik. Wah ini caranya beda, so, pembukaan firmannya beda. Di sana tidak ada iming-iming kekayaan duniawi. Jadi kalau saudara ikuti Billy Graham, perasaan dia cuma ajak orang untuk menerima Yesus. Sampai untuk didoakan sakitnya enggak pernah. Itu beda itu Billy Graham. Ya. Tapi sejarah Amerika mencatat. Ya. Enggak tahu sebagian besar presiden Amerika yang sepanjang hidup Billy Graham itu pasti mereka mesti minta Billy Graham yang doakan presiden ini. Kau tidak pernah tahu apa yang terjadi.
Nanti mau jadi seperti apa kamu tidak tahu. Tuh. Saya ingat bagaimana, Dek, Billy Graham berdoa di mana? John Wesley. Mereka berkunjung ke rumahnya John Wesley. Nah, John Wesley itu, dia itu penginjil tahun 1800-an. Boleh 1800-an ya. Dan waktu ini Billy Graham dan teman-temannya diajak untuk berkunjung ke rumah John Wesley. Dia sudah mendengar cerita tentang John Wesley begini dan begitu. Lalu kemudian dia sudah dengar kalau John Wesley ini pendoa. Suka sekali berdoa. Begitu toh? Suka sekali berdoa. Waktu mereka sudah mau berangkat kan setelah selesai diperkenalkan ini rumahnya John Wesley. Toh? Penginjil terkenal pada zamannya. Ya. Kemudian dorang semua pergi cari-cari Billy Graham ada di mana. Semua pergi orang mana ini Billy ya. Cari-cari. Billy ada di kamarnya John Wesley. Sementara berlutut di tempat di mana John Wesley biasa berlutut. Ini orang saudara waktu mencintai Tuhan. Ini yang muncul di hatinya. Ini yang membakar hatinya. Saya kok tidak tahu mesti bicara seperti ini kepada saudara malam ini. Sungguhkah kau menemukan dia? Benarkah kau menemukan Yesus? Yang adalah kebenaran itu? Kalau sungguh kita menyebut, kita percaya kepada Yesus. Berarti kita percaya perkataannya. Nah dia kan yang bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau engkau sungguh percaya Yesus, Yesus adalah Tuhanmu, maka kau percaya. Mau cari jalan, cari Yesus. Kenapa? Karena dia bilang aku jalan. Mau cari jalan. So cari Yesus belum? So bilang kan dia tuh jalan. Pendeta. Orang kok lagi cari-cari jalan. Engkau percaya Yesus? So bilang akan dia tuh jalan. Cari jalan kata. Tapi percaya Yesus. Berarti kamu tidak percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus kamu tahu dialah jalan. Kebenaran. Dialah kebenaran. Berarti semua perkataannya itu kebenaran. Dia bilang jangan biarkan dirimu jadi hamba uang. Nah, pendeta yang tidak boleh jadi hamba uang. Kalau orang tuh kasihan yang kerja. Masa orang itu bukan hamba uang. Ya ampun kau orang mencari kerajaan Allah. Kamu mesti taruh di dalam hati. Kamu tidak boleh jadi hamba uang. Maksudnya apa? Apapun yang kau kerjakan taruh di dalam hati. Aku tidak boleh menghambakan diriku kepada uang ini. Biarkan Tuhan memerintahmu. Bukan berarti jangan kerja. Silakan kerja. Tapi jangan biarkan pekerjaan itu membatalkan perkataan Yesus padamu. Dialah kebenaran. Dialah jalan. Sekarang dia mau baca cerita dengan engkau. Sekarang dia suka saudara datang, dengar dia kata-kata. Mari kita ada kerja, berhenti dengan itu kerja. Kamu percaya Yesus adalah kebenaran? Datang. Nanti kalau dong saya berhenti kita kerja, ya kasihan. Saudara, yang saya aneh, kalau ada acara lain, saudara boleh bilang, ya sorry dange, biar ngoni mau bikin apa, kita nih boleh datang dari, ini kok memang acara penting. Hah? Kalah kok tendang acara dengan Yesus. Hah? Ada yang lebih penting dari acara jumpa dengan Yesus. Lalu Yesus kau sebut Tuhan. Katanya Tuhanmu Tuhan Yesus. Yesus yang mengajakmu datang kok kamu tidak mau percaya. Maka kalau mati mau pergi dengan Yesus. Lihat ya. Ini
Ini pembohongan yang luar biasa. Hanya karena ini diberitakan dari mimbar gereja. Jangan selalu berpikir itu adalah kebenaran. Lihat Yesus bilang apa. Alkitabmu bilang apa. Harusnya tidak boleh ada yang dapat membatalkan Alkitab ini. Tidak boleh ada yang dapat membatalkan perkataan Yesus yang kau sebut Tuhanmu. Dia menyebut dirinya akulah kebenaran. Akulah kebenaran dikalahkan oleh orang akhirnya mendapatkan uang, mendapatkan habis itu bunuh diri. Habis itu menangis sudah. Waduh. Kita tahu begini kok tuh jadi kaya. Tak kira le bagaimana tuh jadi kaya. Iya saudara. Ya. Itu peristiwa tahun 80-an kalau tidak salah. Ada penyanyi rock. Saya lupa sih namanya. Tapi waktu itu dia baru saja terkenal, ya, masih muda. Waktu dia terkenal, dia baru saja bikin konser terbesar, ya. Kan dia baru meledak namanya, lalu dia bikin konser besar. Wah, yang hadir, pokoknya karcisnya semua terjual, pokoknya penuh padat. Lalu besoknya dia ditemukan mati. Ada kertas di samping jasadnya. Dia yang tulis. Dia bilang ternyata gimana ya kata-katanya? Ternyata ini toh cuma seperti ini ya sukses itu. Cuma seperti ini ya popularitas itu. Dia sudah melihat dan dia bukannya tidak berhasil DP konser. Setelah dia mencapai semuanya, dia bilang ternyata cuma begitu dong tuh popularitas. Lalu dia lebih memilih mati. Langsung bunuh diri. Kalau saudara bilang apa? Aku mencari sukses. Berarti belum dapat sukses. Waktu kau capai itu kau akan terkejut. Ini kalau sama dengan sama dengan naik tangga. Dia berdiri di sini. Dia lihat ini apa? Tak kira le bagaimana tuh sukses. Begitu kote. Mati jo terek kita. Kalau angko baru sampai di sini ya. Baru naik tangga 2. Orang aduh ngana memang paling jago. Dia mesti berjuang untuk naik tangga berikutnya. Tangga berikutnya kok belum sampai kata kok di atas. Ya, tak kira le bagaimana tuh sukses. Sedikit jo orang yang menemukan, yang menyebut dirinya dan disebut orang sukses. Kemudian ditemukan mati di kamar mandi, ditemukan overdosis, coba bunuh diri. Kenapa? Ya, salah naik tangga. Setelah dia sampai di puncak, ya tak kira ya, sampai di atas. Nyandak ku tidak apa-apa. So bilang akan kalau saudara ini sekarang masih diperhamba oleh uang. Karena aku belum dapat. Tuh, belum sampai di atas, nanti tunggu. Sampai di atas baru saudara tahu. Ternyata cuma begitu kote. Presiden mana kote tuh yang menembak kepalanya? Presiden, jadi presiden saudara, kemudian dia tembak kepalanya.
Kalau itu dia justru terbunuh kalau dia. Ada presiden Korea atau presiden? Pokoknya gitu ya. Asia sudah. Presiden di Asia. Ya. Nanti saya saudara Google ya. Awas sudah semua Google sekarang. Setang semua dapat Pak Angko. Sebentar. Jadi dia jadi presiden, dia tembak DP kepala. Saudara itu karena belum jadi toh. Belum jadi mereka sombong so lebih tinggi dari presiden. Shalom. Iya duduk Yesus. Presiden dah kerja. Jadi tak kira leh siapa ses kote. Shalom Pak Presiden. Iya. Cari tempat duduk Yesus. Iya. Banyak kerja kita. Oh kasih. Oh, tak kira leh. Bisa? Oh iya? Oh, saya pikir cuma satu orang yang bunuh diri, ternyata banyak kok teh. Siapa mau menyusul? Jadi ibu presiden sudah jadi presiden. Oh kita mau kawin dengan presiden Jo. Belum kata kuat. Siang. Oh. Saya kapan itu dengar orang orang mau wawancarai Pak Jokowi kalau tidak salah. Kita dalam hati doa siang supaya kurus begitu leh. Kong orang yang dalam hati begini. Coba jongo ini jadi dia. Tamu lihat kalau angkol jago. No dia jam 6 so keluar. Saudara masih bobok karena saudara bukan presiden toh. Tuh presiden so di jalan. Tengah malam saya baca saudara. Ada orang kan yang benci sekali pada dia. Ya. Kalau tidak salah waktu gempa di Nusa Tenggara, NTT kalau salah itu. Ya. Jadi dia tidur di tenda-tenda korban saudara. Ya. Lalu tengah malam ada orang yang benci sekali pada dia. Dia tak kaget bangun saudara kalau dia lihat presiden keluar dari tenda mau pi WC. Di situ baru dia begini. Oh Tuhan belum pernah kita lihat ada presiden model begini. Tuh karena aku belum jadi presiden. Makan puji. Saya pernah dengar ada pendeta yang bilang, ada yang bilang, Pak pendeta bagus jadi presiden. Ngana aja dia bilang jadi presiden. Tuh, kalau berani kita jadi presiden dia bilang kacau negara ini. Lain kali orang itu makan puji sekali karena bukan aku itu presiden. Kenapa kok bisa presiden bunuh diri? Ini aku belum tahu. Mau pimpin negara masing-masing ada pikirannya sendiri. Pikirnya gampang. Kok belum sekarang ini udah sekarang orang mau bilang apa juga boleh. Si presiden takut apa dia. Kasih ya. Oh ini harus baca cerita presiden orang ini. Ini saudara tuh. Saudara belum jadi presiden. Tuh. Dia makan puji dan luar biasa. Sampai Tuhan, dia rasa Tuhan mesti bersyukur karena dia jadi jemaat. Dia rasa Tuhan mesti berterima kasih karena dia datang ibadah. Dulu kan saya hampir berpikir seperti itu saudara. Ya. Sekarang ini kalau kita pikir ulang tuh zaman dulu, saya pemodel, kita pikir, oh Tuhan, untung lihat Tuhan bukan sama dengan kita pemodel. Pasti ngana nambakan puji. Tuh, nggak usah baking orang rupangana. Tuh apa? Sorga semua rubuh gara-gara angkon mau jadi hamba Tuhan. Si yang bayangkan waktu itu saudara. Tuh, saudara-saudara saya tahu ya ini ada beberapa yang tahu. Dulu yang Tuhan kita mau tinggalkan pekerjaan. Kita mau sekolah Alkitab. Asal satu syarat. Bayangkan
Kita, bukan Tuhan yang kasih syarat. Ini makan puji ini kasih syarat Pak Tuhan. Oh, bayangkan saudara. Saya bilang, saya nanti kalau tidak salah di sekolah Alkitab baru kita begini. Tuhan bukan main dulu kita nih dia Kang. Minta udah ikut apa model. Bayangkan kasih syarat Pak Tuhan. No. Tuhan, oke. Kita mau kasih tinggal semua. Tapi satu syarat. Kasih bayar Pak kita. Tanpa sebutir obat pun. Kalau engkau melakukannya, nanti kita tinggal di pekerjaan. Kau bayangkan langsung baik. Tuh. Tanpa sebutir obat pun. Kok sudah tuh. Siapa suruh Tuhan making. Kita langsung nyajak di sekolah kita. Iya saudara. Bayangkan ini pendeta ini saudara. Sayang dulu Tuhan. Makanya kalau DP cambok begitu keras. Karena memang ini perlu cambok. Tuh. Kalau saudara datang kemari. Karena Tuhan cambok pak kita tak cambok lepa angko. Tuh. Kenapa? Karena kita tidak pernah sadar sampai Tuhan cambok. Kalau saudara mau cari itu khotbah yang sapu-sapu, cari itu pendeta yang Tuhan cuma sapu-sapu pada dia pakai cambok. Mungkin setahu ada kata. Kalau kita masalahnya Tuhan cambok soalnya. Untuk mengerti. Ya kan. So janji mau sekolah Alkitab. Lalu saya ganti janji saya. Tuh hari Tuhan kita 1 minggu 1 kali tuh ibadah. Oke, terima kasih banyak karena Tuhan suka saya baik pak kita. Kita tidak jadi sekolah Alkitab karena so naik gaji. Ternyata kita bukan hamba Tuhan, hamba uang. So naik gaji, bayangkan. Naik gaji kok main-main bukan 10%, bukan 20%, bukan 50%. Naik gaji 100%. Mau coba, siapa tuh mau saya tinggal? Terima kasih Tuhan suka saya baik. Tuh, sekarang kita ganti tapi janji. Tuh hari 1 minggu 1 kali tuh. Tuhan kita janji 1 minggu 3 kali. Kong Tuhan masih wora sedikit. Namanya kasih yang anak baru. Belum. Kasih dia terbang sedikit. Cuma 2 bulan. Maret, April, Mei. Langsung dorang. Tuhan, tentu Tuhan. Sekarang dia so boleh PHK. Tuh, habis naik gaji 100% baru PHK. Bagaimana? Begitu tuh. Kan makan puji tuh. Ini orang makan puji. Tuhan waktu mau cambok. Jangan sapu pak dia mesti bagai kuat-kuat. Tuh. Tuh hari TBC nyak badengar. So kasih baiknya ndak badengar. Kamu haga dulu di sini. Siapa itu Kang? Tuh hari yang kau bajanji. Tuh hari begini begitu. Waktu kau mengalami Tuhan. Hati-hati. Waktu ternyata janji yang pernah kau ucapkan. Kau langgar. Semua ada waktunya. Lagu bilang apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Termasuk PHK. Termasuk ICU. Tuh hari dia baru masuk di kelas 3 soalnya. Belum ICU. Tuh di kelas 3. Angko janji Pak Tuhan. Nyandak badengar. Bagus dia di ICU dulu. Habis ICU, you see me. You see me so di dalam peti. Toh? Dia so boleh lihat apa orang. So orang lihat apa dia. So di dalam peti. ICU belum mau badengar. Bagus you see me. Tuhan kan sekali lagi. Dia punya cara dan keputusan yang paling tepat. Tuh. Untung waktu itu saudara. Nyandak kotek langsung sadar. Tuh. So PHK
Ini kumabal, saudara. Kumabal. Tuh. Habis PHK. Masalahnya dapat pesangon. Tuh. Kong cari kerja ulang. Bayangkan kan. Harusnya bulan Mei. Nanti kita betul-betul berhenti bulan Desember. Bulan Desember dari sonol rupiah. Tuh, kalau masih ada tuh doi, aduh. Justru bakal puji panggil tamang-tamang jo. Orang keluar nanti kita beli bensin. Nanti kita beli akang makanan. Maju orang keluar, waduh, bahura-hura. Tuh, nanti kalau pergi ibadah ya nanti ya ada hari ibadah. Ya, marko orang bahura, marjo bahura. Tuh. Oke gas terus. Gas kaget. Ya, soalnya ada doi. Oh, ternyata gas habis doi kote. Tuhan ini bukan apa. Oh. Tapi saya bersyukur saudara, Tuhan yang tidak perlu tunggu terlalu lama. Ada orang lain tunggu 5 tahun baru sadar. Tunggu 3 tahun baru sadar. Oh. Tunggu sampai dia soalnya boleh bagaimana kita. Datang angka-angka pak kita datang Senin tahu bagaimana. Itu. Untung waktu itu saudara. Memang Tuhan saya kadang-kadang waktu renungkan kembali. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, untung Tuhan udah baking cepat sadar. Di sekolah Alkitab, ya, dengan berbagai keadaan saudara sekali lagi, ya, memang waktu itu yang saya kapan itu ya, tahun lalu kalau tidak salah, saya tiba-tiba terpikir, iyo Kang, bayangkan kita semenjak saya sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah terpikir sekalipun untuk kembali bekerja. Karena ada pengalaman. Sekian waktu orang yang ada doi. Tuh. Kepada mereka yang ibadah Senin baru-baru, tuh, saya bercerita tentang kisah bagaimana saya menikah. Apa? Ini hamba Tuhan yang ada doi, kamu kawin, kamu kawin bagaimana? Tuh. Ya DP doi. Tuh. Iya. Kok enggak? Padahal kita nggak berpikir, kita kerja di sini, di situ, ya. Dulu saya masih ingat saudara waktu saya baru menikah, kan dua-dua pengerja, ini anak-anak ini papa. Lalu dia kemudian bilang begini Pak kita, waktu itu menikah baru 2 bulan kalau nggak salah, kok orang dua ini sampai adu mulut maksudnya, ya. Karena maksudnya dia kan mau pertahankan, maksudnya dia bilang kita kan laki-laki. Saya masih ingat saudara. Dia ini kasihan kalau cuma mau bilang dia mau keras pasal sebenarnya enggak. Tapi orang lumayan bertengkar waktu itu. Karena saya bilang mana nih hamba Tuhan, ini orang pejanji Pak Tuhan gini-gini. Dia bilang begini, kan orang so kaweng. Betul orang tinggal di rumah ini. Dia bilang, tapi sebagai laki-laki, kita nih mau kalau nggak ada bedak mesti minta pamami. Kita masih ingat sudah dia bilang. Iyo. Jadi dia bilang jadi apa? Jadi dia bilang kita besok mencari kerja. Hah? Waktu itu orang betul-betul ini beda paham. Kita selalu lupa sama sekali cerita. Ini kalau bisa cerita sekarang pasti ada maksud Tuhan. Kan begitu selalu saya bilang ke saudara. Cerita yang sudah terlupakan dan sekarang dapat ingat. Berarti ada maksud Tuhan, ada yang harus dengar. Dengar baik-baik. Ya. Lalu mau bilang apa? Dia bilang, jadi masa mau beli angkot sampo, mau beli apa, mau minta Pak Mami. Dia bilang, jadi dong bagaimana? Dia bilang, manjo. Oh, oke. Ya, orang ada jalan keluar terakhir. Dia bilang, oke, manjo orang dua berlutut. Kau bilang Pak Tuhan ini angkot perencana. Oke, mari orang dua berlutut, kau berdoa. Tuhan,
Kenapa dia mau pi cari kerja besok? Satu, saya minta tanda. Kalau betul memang Tuhan kehendaki dia bekerja, berarti besok dorangnya pakai hahu, nggak ada. Pokoknya dorang langsung terima pada dia. Yang kalau ini permintaan, tuh. Tapi suka kan dia jadi ceritanya. Jadi itu DP tanda, tuh. Jadi pokoknya itu DP tanda ya. Angko pi melamar, dorang langsung terima. Kayaknya nggak ada begitu. Tapi saudara, oh dia yakin sekali, iya. Iya, Tuhan tahu tapi hati dia bilang oke, udah. Pi orang pi melamar. Kong kita tunggu-tunggu semua sore. Dia pulang, kong dia bilang begini. Coba tebak apa? Tadi dia muka. Dia bilang, kong apa dong? Dia bilang besok dong suruh balik ke kita. Langsung masuknya pakai tes. Kong bagaimana menurut saudara? Kan itu tuh tanda orang udah minta. Kong kita mau bantah bagaimana? Tapi kira kayaknya gak mungkin. Mana ada orang kerja. Masa bawa tuh itu apa? Lamaran langsung diterima. Langsung suruh masuk besok. Masuk juga kata besok. Diantar jemput saudara. Ini bukan baku saya bayangkan. Jadi dia berangkat sendiri diantar. Dijemput. Terus kok mau bikin bagaimana? 2 bulan dia kerja. 2 bulan. Kong ambil ayat mas. Aduh Tuhan memang ajaib. Oh karena sesuai perjanjian. Saudara tahu enggak? Dia pulang karena kan baku bawa jemputan tuh. Antar jemput. Nah jadi waktu mau pulang terpaksa baku bawa yang tamang-tamang. Sering dia datang orang so ditampa ibadah. Nyandak pakai mandi, nyandak pakai ganti baju. Langsung ditampa ibadah. Dan kita so bilang so banti-banti pada dia. Awas menganto. Iya nyanda. Oh dia buktikan dia nyanda menganto. Tuh, orang perjanjian itu luar biasa. Kalau siang kita telepon. Karena orang perjanjian awas. Angko jam istirahat. Makan cepat-cepat. Kong masuk ditampa berdoa. Ya, jadi kalau siang-siang kita telepon. Kong sudah kita so makan cepat-cepat. So mau masuk. So mau berdoa ini. Dan kalau jam istirahat itu mesti berdoa. Tuh, waktu itu saudara. Saya masih ingat dan saya bilang ke dia. Satu lagi. Saya bilang oke. Karena engkau bekerja jadi kita biar dapat giliran berkhotbah kita nyanda ambe itu persembahan kasih. Saya tidak boleh lagi makan itu. Kenapa? Kamu punya gaji. Jadi kita dilarang makan itu persembahan. Dia pikir itu masih lebih banyak. Oke, sudah. Jadi itu yang terjadi saudara. Ini prinsip saya soalnya. Dan maksudnya dia setuju. Ya kan? Ya sudah, orang betul-betul stop. Dia juga dapat kesempatan yang kali dia yang berkhotbah. Karena kan ngerja. Satu kali ambil ayat mas. Kong kita masih ingat. Ambil ayat mas dia babadiang. Kita sampai sunyak tanya kalau itu DP ayat apa. Kaget DP besok kali dia ibadah menangis. Nangis di ibadah. Habis itu dia bilang, kita berhenti kerja. Kenapa? Tuhan bilang, ingatlah akan penciptamu. Bayangkan, jadi dia yang buat keputusan. Waktu dia baca ayat, ingatlah akan penciptamu. Dia bilang berarti, di mata Tuhan sekarang aku sedang melupakan dia. Jadi Tuhan, kita minta ampun Tuhan. Enggak. Tuh. Kita ini boleh kerja. Biarkan Tuhan yang memelihara kita. Dengan caranya. Dan ini yang terjadi. Saudara lihat. Ini Tuhan. Dia janji. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak membiarkanmu. Saya pikirnya gampang. Ya. Benar-benar mau berhenti. Aku tidak mau menjadi hamba uang. Saya itu kenapa saudara? Setelah benar-benar jadi gembala. Tuh, selama taruh di hati. Upahku adalah
mendapatkan Tuhan. Kalau Tuhan kasih DP tambahan, dapat doi, dapat oto. Tuh. Itu kan tambahan. Tambahan jangan pernah masa mengejar tambahan lebih dari mengejar yang terutama. Jangan balik kok saudara. Dia kan yang terutama. Makan minum, uang, kebutuhanmu sandang, pangan, papan. Itu tambahan. Itu cuma bonus. Saya bilang ke saudara, saudara mau beli motor. Hah? Kon DP bonus, helm, jaket, apa leh? Payung, kipas angin, taruh jatuh dianya masuk akal ya. Nah, semua so DP tambah toh. Jadi helm, jaket, kipas angin, kompor gas. Toh, kong. Aduh EP banyak ini bonus Iyo, sudah. Semua pulang dang om. Iyo, nyandak bawa tuh motor. Forngoni itu motor yang penting kita DP bonus. Dapat komang kompor gas. Bukan cuma helm. Kong, so dapat helm dengan deng jaket. Kong tu motor om so kasih tinggal dari. Yang penting kita kok DP bonus. Kan begitu tuh pengikut Yesus. Coba. Hah? Begitu tuh orang masa kini. Yang dorang dusu DP bonus. Yang terutama siapa? Yang terutama itu mendapatkan Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan engkau cuma dusu-dusu DP bonus. Tuhan mau apa dan kau tidak peduli. Saudara lihat. Ini yang gila siapa coba? Jangan bilang ini pendeta memang terlalu lebay dia. Siapa dia bilang lebay? Coba sekarang, tadi waktu saya contohkan itu coba. Beli oto. Kong dapat apa? Penutup oto. Pembersih oto. Taruhlah dapat ban baru. Tambah dengan HP 1. Kong saudara kasih apa? Kasih patu apa kau tahu istilah? Kasih patu dealer jatuh oto. Nyan usah bawa pulang. Kita kok paling suka DP bonus. Pasti pasti ini om ini. So berapa tahun om tinggal di Sario? Pasti so gila. Mar kalau khotbah begini dong anggap tuh pendeta yang gila. Yang gila siapa? Saudara masih sehat? Atau bagaimana? Kalau kau masih sehat, taruh di hatimu dia segalanya. Dia yang terutama. Kalau dia bilang aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Siapanya nak mau percaya pada dia? Kalau disuruh engkau berhenti kerja, loh artinya dia akan memberimu hidup. Kong panaku sekali. Tuh. Orang barunya tidak dapat doi. Para murid direbus, digoreng, dikuliti, dipancung kepalanya, diseret. Coba untuk ikut Yesus. Orang baru, ya doi cuma setengah. Aduh kasihan duh sakit belum baik nih, duh nih kaki. Ya aduh, saya setiap kali bilang ke saudara, bayangkan saudara, ini setiap kali khotbah kita selalu lupa semua. Ya, marpeklar itu kan, aduh, so sakit. Ini di pinggir sini, ya, ini DP mukanya enggak sakit. DP pinggir ini dia karena lama kan berdiri. Sedang saudara cuma duduk so gelisah, mau ganti-ganti posisi, nanti ini dapat diri ini. Tuh, belum itu tadi waktu baru mau mulai so pusing. No ini pusing ini so 2 bulan mungkin bahkan lebih. Kalau orang lain sudah semua cari surat keterangan dokter tuh. Istirahat 3 bulan Tuhan bilang bikin genap jo 1 tahun. Tuh langsung antar di apa kote? Di kolom 7. Mas aneh. Tuh. Dong langsung tanang. Tuhan bilang supaya engkau istirahat selamanya. Tuh, nggak usah istirahat di rumah. Sana saya terus di dalam 2 kali 1.
Bicara begini ini kapal langsung cuk, 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 cuk. Ini tuh dia sobagarang. Dia sobagarang. Ngana mau coba. Saya bilang Akang tadi apa? Tuhan so bilang kamu dipercayakan kesaksian baru. Haleluya. Oh Tuhan, terpujilah Tuhan. Dia lebih dari yang bisa diceritakan. Ya. Orang yang menggali tadi menimbun kembali harta itu, pulang dan menjual seluruh hartanya. Lalu kembali untuk membeli harta yang terpendam itu. Jadi kerajaan Allah dan kebenarannya apa? Lebih berharga dari semua milikmu. Tuh, mana Dek? Yesus bilang, tuh, apa? Mau jadi murid, kenapa DP syarat? Yang ada syarat, kenapa DP syarat? Tuh, tulis baik-baik. Boleh juga ini. Coba. Tuh, mengikuti Yesus tuh, kenapa? 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus itu apa? Harus itu tidak boleh tidak. Itu tuh harus. Ia harus apa? Menyangkal dirinya. Oh, memikul salibnya setiap minggu. Oh, tiap hari kote. Tiap hari dan mengikut aku. Ini satu. Coba tuh supaya genap, lengkap tuh. Lukas 14 ayat 26. Apa? 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri kecuali bestinya. Ini komang orang komang besti komang no. Besti katun pe acara. Kong Tuhan dang apa? Tuhan beston. Kalau besti kasih yang orang kamu makan-makan dang besti. Kong siapa dang kasih yang kita pe besti? Bapak, ibu, istri, anak-anak, ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan angko penyawa. Besti lagi bawa-bawa. Ini besti baru datang dari Belanda. Siang. Aduh, kayak apa dia datang biasa dia semangat sekali. Ada besti dari Belanda. Ya Tuhan. Ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kau pikir kau sedang melayani Tuhan. Bertobat. Jangan kan mau melayani jadi DP murid nih boleh. Mari kita lulus sekolah Alkitab biar lulus apa? Paulus bilang apa? Kalau dia turun dari sorga. Ya ampun. Cuma pergi kong pulang. Dia komang 1 minggu 5 kali dia bolak-balik sorga. Paulus bilang apa? Biar dia turun dari sorga. Paulus soalnya tahu. Setan tuh hari turun dari sorga. Jadi kalau cuma pendeta naik turun sorga dia bilang toh. Memangnya engkau dah iko. Cuma dengar dia bilang toh. Dia bilang tadi sore kita baru turun. Turun dari sorga. Kok besok dong pendeta mau pergi mana? Berarti besok lagi kita mau tak angka ini. Mimpi. Turun dari sorga. Malaikat turun dari sorga. Kalau dia tidak menyampaikan kebenaran seperti yang Alkitab tulis. Terkutuklah malaikat itu. Duh dia yang berkati 4 orang. Kamu diberkati oleh apa? Pendeta yang terkutuk. Kau berkat apa yang turun padamu? Saya kira habis pikir.
Aneh sih. Kebenaran tertulis dalam Alkitab. Waktu sesuatu yang kau percayai sekarang ternyata tidak ada di Alkitab. Kenapa engkau nak tanya apa Tuhan? Sungguhkah ini dari Tuhan atau dari mana? Firman Allah tertulis kan ada, napa? Saya bilang ke saudara, biar dia mau bilang pekerjaan Roh Kudus kek dari mana dari. Aduh saudara, lihat baik-baik Alkitab tulis apa tentang surga. Yesus bilang apa tentang menjadi pengikutnya. Sembarangan sekali. Masa kini dengan mudah orang disesatkan. Harusnya lagi lihat Alkitab. Kalau saya cuma mencari uangmu kan. Bukan begini di khotbah kalau mencari doi Pak Angko. Oh saudara. Kenapa? Karena saya sendiri taruh di dalam hati. Upahku bukan uang. Kalau Tuhan mau percayakan kasih doi, biar dia melakukannya. Bukan kita yang mau menetapkan syarat mesti begini, mesti begitu, begini, begitu. Ya. Kalau seandainya memang upah saya adalah uang, cara saya berkhotbah, cara saya melayani bukan begini, pasti bukan begini. Percayalah saudara. Ya. Dulu saya ini pernah jadi sales. Jadi cara menjajakan sesuatu, tahu ini, nggak usah ajar, kita tahu. Cara membaca pasar apa saya tidak tahu. Tapi semenjak ini pikiran saya diubahkan Tuhan. Semenjak itu saya tahu dia adalah segalanya. Uang tidak segalanya. Saya sudah buktikan kepada saudara. Ya. Sekian waktu Tuhan buktikan kepada kami bahwa kami boleh punya mesin cuci, televisi, kulkas, rumah. Nyanda usah pakai doi. Orang lain tuh yang bayar berarti nyanda pakai doi. Dua orang yang pakai doi. Kita dan orang berterima di rumah. Berarti kan ya pakai doi. Siapa bilang uang segalanya? For kita, Yesus tetap segalanya. Kebenaran adalah segalanya. Saya menjadi saksi hidup untuk itu. Kasihan. Jangankan itu. Orang bayar ini, bayar itu. Supaya baik. Kita nggak pakai apa-apa. Yesus adalah kehidupanku. Dan hingga kini, semua yang coba sepertinya mau mengambil, merampas nafas ini daripadaku. Kalau Tuhan nggak kasih pergi, biar lay apa? Gitu saudara. Top menjadikan dia tambahan. Yang kan Tuhan itu cuma tambahan. Tuhan itu pelengkap. Kamu salah. Dia itu segalanya. Maka berdoalah. Tuhan ubahkan hatiku. Ubahkan cara pandangku. Saya bilang ke saudara, waktu orang itu tidak bisa menyangkal dirinya, nanti lihat, ada saatnya dia pasti menyangkali Tuhannya. Ulang, waktu saudara tidak pernah bersedia, menyangkali dirimu. Tadi kan syarat menjadi pengikut Yesus, sangkal dirimu tiap hari. Karena orang yang tidak mau, tidak bisa menyangkal diri, tidak mungkin memikul salib. Yang kau sebut salib ternyata itu hukuman, bukan salib. Kenapa kau dihukum? Lah, Tuhan suruh ke kanan, aku ke kiri. Jadi dia mesti bagi. Jangan bilang itu salib. Itu hukuman, konsekuensi dari kesalahanmu. Aduh. Sudah diberitahu kebenaran, kamu masih memilih yang tidak benar. Menyamakan kebenaran dan ketidakbenaran. Oh saudara, semua ada tanggalnya. Kau yang berani mempermainkan Tuhan,
Kau berani mempermainkan kebenaran. Tunggu saja. Tuhan bilang apa? Yang ditabur orang pasti dituainya. Oh, Galatia 6 ayat 7. Yang bagus itu. Tuhan tidak mau dipermainkan. Tunggu, semua ada di waktu. Oh, kamu tidak mau dengar kepada Tuhan? Kamu tahu kebenaran itu apa? Ya, dan kamu tega, oh, masih menyebut ketidakbenaran sebagai kebenaran. Tunggu tanggalnya. Semua ada waktunya. Yang ditabur orang pasti dia tuai. Jadi berbahagialah orang yang sungguh-sungguh menabur dalam kebenaran. Ya. Menabur kebenaran dalam perjalanan hidupnya, pasti kau akan tuai buah dari kebenaran itu. Buah dari kerajaan Allah yang kau kejar dan kau jadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Ini kalimat yang saya ulang-ulang dari tadi. Semakin engkau mengenal dia, semakin engkau menjadikan dia segalanya dalam hidup, semakin kau melupakan dunia ini. Semakin kau tidak bisa ditipu oleh dunia ini. Saudara kan tahu dunia ini ternyata sampah. Semua yang orang sebut sebagai keuntungan, itulah satu. Coba yang terakhir, Filipi 3 ayat 7. Coba, boleh? 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Coba ulang kalimat itu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melupaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jangan bikin keras tuh dia. Ya, apa? Oleh karena Yesuslah aku melepaskan semuanya. Yang dulu aku anggap itu untung. Kini aku tahu itu bukan cuma rugi, itu sampah. Tulis ini dulu. Apa? Itu sampah. Dia harta. Lalu kau tukar dengan sampah. Malah kau tinggalkan kebenaran untuk mengumpul sampah. Dan kau bahagia dengan sampah itu. Kasih tahu itu sampah, kau tersinggung. Oh, aneh kamu. Waktu kau tidak mau menyebut sampah itu sampah, kau sedang menyampahkan Yesus dalam hidupmu. Hati-hati. Apa yang Alkitab sebut sampah, mari setuju. Dialah kebenaran. Kalau dia bilang itu bukan cuma rugi, itu sampah. Jangan biarkan yang disebut sampah itu justru itu yang kau kejar. Kau anggap itu utama. Itu dengan kata lain, kau sedang berkata Yesus itu sampah. Itu coba. Yesus bilang kalau dia sungguh-sungguh adalah harta terpendam itu yang kau temukan, kau akan rela kehilangan itu sampah. Semua sampah dalam dirimu. Bayangkan, jangankan itu harta yang apa, helet orang penyawa sampah. Ya, apa kita belum baik-baik, ya ampun. Kalau kau menjadikan dia segalanya, kau akan tahu sesungguhnya kemurahanmu, kasih karuniamu lebih daripada nyawa, lebih daripada nyawaku, tuh, lebih daripada hidupku. Oh Tuhan, tuh, itu kong sampai jadi itu lagu tuh.
Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Orang itu dibunuh. Kalimat-kalimat itu kemudian diucapkan. Dan orang yang mendengarnya kemudian menjadikan itu sebagai lagu. Jadi lagu. Kong sekarang itu, ya elah, orang sekarang malah, apa kok itu lagu sekarang? Kasihan. Tuhan bukannya cuma sampai di lagu. Orang kasihan Tuhan tolong. Tuhan tolong. Loh, bagus juga tuh orang menyanyi lagu itu. Menjadikan dia segalanya dalam hidup. Oh Tuhan Yesus tolong. Mana le ini?